Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini kita mau reaction soal kemenangan timnas Indonesia atas Kamboja, yang mana kita berhasil menang meyakinkan 5-1. Dan ya, untuk sementara di klasemen grup A Indonesia ada di peringkat ketiga karena Indonesia baru sekali bertanding. Dan di peringkat 1 ada Singapura yang sudah dapat 6 poin setelah tadi berhasil mengalahkan Timor Leste, dan Vietnam yang berada di peringkat kedua. Nah, Indonesia malam ini berhasil menang besar 5-1, dan ya, kredit khusus untuk striker baru kita, striker jangkung, striker hampir 2 meter, ya katakanlah 2 meter. Berhasil mencetak hat-trick pertama untuk timnas Indonesia. Di caps pertama langsung cetak hat-trick. Kemudian Tom Haye sebagai, ya kita tahulah, kreator lini tengah timnas Indonesia. Dan permainan timnas Indonesia ini malam sangat-sangat luar biasa. Dan ya, hasilnya kita menang 5-1. So, seperti apa video reaction dari netizen Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gila, ini kayaknya persamaan Indonesia sama Michelle Baker sama-sama baru main perdana tapi langsung bantai-bantai nih. Sampai hat-trick pula si Michelle. Gokil. Oke, jadi memang Michelle ini salah satu striker yang sebenarnya diharapkan oleh seluruh supporter timnas Indonesia. Postur tubuhnya itu cukup tinggi, hampir 2 meter, 196 atau 198 cm. Dan dengan postur tubuh yang cukup tinggi mendukung sekali bola-bola atas. Dan ya, bola terakhirnya itu tadi, gol terakhir maksudnya itu dari overrunnya Tom Haye berhasil disundul dengan baik sama si Michelle Baker dan berhasil ya cetak hat-trick. Ya, di pertandingan pertama untuk Michelle Baker dan pertandingan pertama juga untuk timnas Indonesia, ya kita menang 5-1 dan Michelle Baker berhasil mencetak hat-trick. Hat-trick perdana. Semoga di pertandingan berikutnya lawan Singapura, lawan Timor Leste, lawan Vietnam kita bisa menang lagi teman-teman ya. Kita bisa mendulang poin, mendulang gol, dan kita keluar sebagai pemenang. Dan ya, semoga kita bisa juara lah tahun ini. Tapi keren lah, malam ini luar biasa permainan timnas Indonesia, layak diacungi 2 jempol lah. Keren lah. Timnas Indonesia kalahkan Kamboja di partai perdana Piala AFF. Yes. Tidak tanggung-tanggung, tim asuhan John Hartman membantai Kamboja dengan skor telak 5-1. Bermain sebagai tuan rumah, John Hartman langsung menurunkan starting 11 terbaiknya. Yes. Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sain Patinama, Doni Tripamungkas, Mark Locke, Ivar Jenner, Tom Haye, Eliano, Beckham Putra, dan pemain naturalisasi terbaru Michelle Baker. Sementara di kubu Kamboja ada Hul Kim Hoon, Aliser, Mizuno, Yudai, Bong Samuel, Sieng Chantea, Sosouhana, Yem David, Sati, Auk Sofa, dan Chea Sok Men. Laga baru berjalan 5 menit, Michelle Baker langsung mencetak gol. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Tom Haye disambut Michelle Baker dengan sundulannya 1-0. Di menit ke-14, Michelle Baker menggandakan keunggulan Indonesia. Memanfaatkan umpan dari Eliano di sisi sayap kanan, Michelle Baker menyontek bola 2-0. Indonesia unggul 3-0 di menit ke-23. Corner kick yang diambil oleh Tom Haye disundul oleh Sandy Walsh 3-0. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 3-0 timnas Indonesia. Gila sih. Dan timnas sangat mendominasi dengan 66% penguasaan bola, 10 peluang dengan 5 on target. Masuk babak kedua di menit 47, Kamboja memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Setelah Chea Sok Men mencetak gol, memanfaatkan sepak pojok, tendangannya salah diantisipasi oleh Nadeo. Yes, bola betul. masuk ke gawang Indonesia 3-1. Namun di menit ke-55, Michelle Baker mencetak hat-tricknya. Umpan dari Tom Haye di sisi kanan disundul oleh Michelle Baker 4-1. Hingga akhirnya di menit 85, Jens Ravens mencetak gol kelima Indonesia. Memanfaatkan kesalahan pemain Kamboja yang salah membuang bola, Jens Ravens menyontek bola 5-1. Dengan hasil ini, Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara Piala AFF di bawah Vietnam yang menang 7-0 atas Timor Leste. Salam
Oke, jadi teman-teman untuk pertandingan malam ini saya pikir timnas Indonesia bermain sangat luar biasa. Memang itu sudah terlihat sekali kualitas permainan antara Kamboja dan timnas Indonesia sangat-sangat jauh sekali perbedaannya. Dimana mulai dari menit awal dimulainya pertandingan sampai dengan berakhirnya pertandingan menit 90 plus 4 itu Indonesia sangat-sangat mendominasi. Terbukti dari statistik kita penguasaan bolanya 60%, kemudian dari shoot dan shoot on target itu kita sekitar ya shootnya ada 20 lebih lah, 24, kemudian shoot on targetnya itu ada sekitar 12 kalau saya tidak salah, dan menghasilkan 5 gol. Nah ini menarik teman-teman, dari 5 gol ini 3 diantaranya itu dari skema open play, dan yang paling keren menurut saya itu gol kedua di mana umpan dari Mark Klok ke Eliano, kemudian Eliano kasih passing mantap ke Mitchell Baker dan akhirnya menjadi gol. Dan ya semua pemain malam ini main luar biasa, mainnya keren. Ya kita mainnya tuh kalau kehilangan bola cepat sekali gitu teman-teman. Untuk rebut kembali bola, pressingnya bagus, transisinya juga bagus. Dan yang paling enak dilihat itu adalah passing-passingnya, mau itu passing pendek, passing jauh, itu semuanya enak dilihat. Dan ya terbukti kualitas permainan Indonesia sangat-sangat menarik, dan ya sudah ada peningkatan lah, kita harus akui itu. Dan hasilnya adalah kita menang 5-1. Ya walaupun ada gol penghibur lah dari Kamboja. Ya setelah kita unggul 3-0 rupanya Kamboja juga itu mencetak gol penghibur. Ya dia manfaatkan ya kelengahan lah dari Nadeo. Nadeo juga berpikir bahwa bolanya akan di crossing, tapi ya rupanya di shoot langsung dan ya masuk lah. Tapi kita tidak berhenti di 3-1. Ya Mitchell Baker kembali menunjukkan bahwa dia salah satu striker yang memang layak masuk ke timnas, dan ya John Hartman tidak salah lah kasih masuk dia sebagai starter. Dan akhirnya umpan dari Tom Haye disambut dengan baik sama Mitchell Baker dan jadilah gol. Kemudian gol penutup dari Jens Raven masuk sebagai pemain pengganti, dan ya dia menunjukkan bahwa kita punya striker yang berkualitas untuk Piala AFF kali ini. Tapi kita jangan terlalu jumawa dulu karena ini baru lawan Kamboja, secara kualitas ya sangat jauh berbeda. Karena selanjutnya kita akan lawan Singapura, lawan Timor Leste, dan juga lawan Vietnam. Mungkin Singapura dan Timor Leste tidak terlalu begitu berbahaya, tapi perlu dicatat bahwa lawan kita selanjutnya itu adalah Vietnam. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, lawan Vietnam adalah lawan yang paling berat. Tapi kalau permainan timnas Indonesia sama seperti lawan Kamboja, saya pikir ya Vietnam juga kita bisa bantai-bantai itu. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Oke. Di mana Michael Baker akhirnya berhasil mencetak hat-trick setelah menambah pundi-pundi golnya di babak kedua. Dan satu gol lagi dicetak oleh Jens Raven di menit 86. Ya, sebuah start yang mulus untuk skuad Garuda, Yes. di mana jelas kemenangan ini akan menambah kepercayaan diri dari para pemain untuk meraih kemenangan kembali di match berikutnya. Wah, gini ya rasanya kita punya Erling Haaland versi timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Ya betul, kita sebenarnya sangat-sangat terbantulah lini serang kita di saat kita tidak punya Ole Romeni sebagai ujung tombak kita di lini serang. Kita masih punya Mitchell Baker, kita masih punya Jens Raven yang bisa jadi opsi untuk mengisi kekosongan lini depan kita ya. Di saat-saat seperti inilah di Piala AFF ketika Ole Romeni tidak bisa membela timnas Indonesia karena bukan agenda FIFA yang pastinya klubnya tidak akan lepas, maka pemain-pemain seperti Mitchell Baker yang punya kualitas ya di atas rata-rata, ya mereka bisa membantulah lini serang kita. Dan semoga tidak berhenti di sini cetak golnya, dan semoga lawan Singapura, lawan Timor Leste, lawan Vietnam, Mitchell Baker tetap cetak gol dan tetap on fire, dan kita bisa ya setiap bertanding kita menang dan kita bisa jadi keluar sebagai juara lah di edisi tahun ini. Harapannya kita kan Indonesia jadi juara. Tapi kita lupakan dulu juaranya, intinya kita menang dulu lawan Singapura dan lawan-lawan selanjutnya. Intinya kita bisa raih kemenangan dulu lah. Lupakan dulu soal juaranya. Mitchell Baker langsung cetak 2 gol. Ini timnas Indonesia fix punya halannya Indonesia loh. Gol pertama Mitchell dihasilkan melalui sundulan dengan rapatnya pertahanan Kamboja. Ini menjadikannya pemain pertama yang baru dinaturalisasi selama 2 minggu, langsung debut tim senior dan langsung cetak 2 gol. Memang lawannya Kamboja, namun ini langkah awal yang begitu sempurna bagi timnas Indonesia. Gol keduanya hasil eksekusi sempurna Eliano yang menjadi penyambung Mitchell Baker. Mantapnya lagi timnas Indonesia berhasil cetak 3 gol dalam 25 menit pertama pertandingan melalui tendangan corner yang berhasil disundul Sandy Walsh. Mitchell Baker
backup. Oke, 2 gol timnas Indonesia dari total 5 gol yang kita cetak ke gawang Kamboja itu hasil dari set piece. Ya, gol pertama dari set piece, ya situasi bola mati. Kemudian gol ketiga ya, gol ketiga itu dari situasi corner juga bola mati. Jadi memang ya ini John Hartman memang menyiapkan ya skenario-skenario tertentu di mana ketika di saat ada situasi bola mati maka strateginya harus seperti ini, dan itu memang terbukti. Ya, ketika kita ada dalam situasi bola mati di mana pemain-pemain yang posturnya cukup tinggi itu ditempatkan di dalam kotak penalti lawan. Dan memang sangat-sangat ampuh strateginya di mana Mitchell Baker langsung cetak gol perdana. Pemain ini baru dinaturalisasi mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, tapi sekarang dia menunjukkan bahwa ya dia layak membela timnas Indonesia. Menarik teman-teman, karena kita tidak hanya berhenti sampai di AFF. Ya, AFF sebenarnya bukan tujuan utama dari timnas Indonesia, dan ya ini mungkin hanya sebagai ya langkah untuk kita step up lah. Nah, AFF mungkin bukan tujuan Indonesia. Kita masih ada FIFA Asian Cup, masih ada Piala Asia, masih ada kualifikasi Piala Dunia. Kita ada pemain-pemain seperti Mitchell Baker ini tidak berhenti hanya di Piala AFF. Semoga mereka terus perform sampai ke level-level yang lebih tinggi lah. Kita harapnya seperti itu teman-teman. Jangan hanya di Piala AFF. Oke, mungkin lawannya kali ini mudah, hanya ya sekelas Kamboja, tapi sekali lagi laga perdana itu tidak mudah. Ya, bagaimana mengangkat mental tim ya itu sangat-sangat susah, dan ya, akhirnya kita keluar sebagai pemenang karena permainan sangat solid. Pemain-pemainnya oke, solid, dan ya semoga solid terus lah. Kerjasamanya oke, jarak pemain tidak jauh, passing-passingnya oke, bertahan oke, nyerang oke. Jadi ya semoga lah pertandingan selanjutnya berikutnya permainannya sama kayak malam ini. Jangan hanya bagus malam ini kemudian berikutnya tidak bagus ya. Kita harap sih bagus sekali, seterusnya bagus juga. Kira-kira gitu lah ya. Gua bilang apa? Indonesia pasti menang telak, dan bener di babak pertama Indonesia sudah unggul 3-0. Babak pertama. Ini gue yakin Kim Sang-sik pelatih Vietnam nonton pertandingan ini, dan pasti. mereka mulai ketar-ketir, geter badan-badan mereka pemain-pemain Vietnam ngelihat permainan King Indo, apalagi Mitchell Baker sangat-sangat gacor. Jadi untuk Vietnam kalau mau nyerah dan nggak mau bertanding di tanggal 3 Agustus nanti boleh, kalau mau balik dah. Ya pastinya calon lawan kita ya itu pasti nonton lah timnas Indonesia lawan Kamboja malam ini. Mereka pastinya mau cari tahu strategi Indonesia, dan mereka mau racik juga strateginya mereka untuk meredam kekuatan dari Indonesia. Sebenarnya bukan ya karena pertandingan ini saja mereka nonton, tapi sebelumnya udah nonton juga kan. Sudah terbukti si pelatih Vietnam itu kan datang ke pertandingannya timnas Indonesia lawan Mozambik waktu itu, tertangkap basah dia. Lagi nonton timnas Indonesia. Memang dia sangat-sangat serius lah berhadapan dengan timnas Indonesia. Kenapa? Karena 3 kali ketemu 3 kali kalah, walaupun waktu itu bukan dia pelatihnya, tapi kali ini memang mereka jadikan AFF ini sebagai ajang balas dendam untuk mengalahkan timnas Indonesia. Pastinya lah pertandingan malam ini kita menang besar 5-1. Mereka pasti nonton, dan ya sudah siapkan lah strategi-strategi berikutnya untuk menumbangkan Indonesia. Tapi ya jangan lupa lah, Indonesia juga sekarang bukan kaleng-kaleng ini. Terbukti bro, di pertandingan perdana saja lawannya Kamboja, John Hartman menurunkan 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia, pemain keturunan. 7 pemain keturunan itu dipersiapkan dan dijadikan starting line up. Ya, artinya apa? Artinya memang John Hartman serius, tidak menganggap remeh Kamboja, walaupun secara kualitas dilihat dari rank FIFA dan market value pemain juga jauh, sangat-sangat jauh, tapi John Hartman tidak anggap remeh pertandingan pertama ini. Dan dengan hadirnya 7 pemain naturalisasi di AFF kali ini ditambah dengan pemain-pemain lokal yang punya kualitas oke, akhirnya kita ya berhasil lah menang 5-1. Semoga ya tren positif menang ini berlanjut terus lah. Kalau kalian jadi Justin Hubner, pilih karir di Eropa atau pilih uang di Indonesia, dipanggilnya Jusa ke timnas untuk acara Asian Championship mengundang pertanyaan besar. Hanya untuk acara seperti itu, kenapa Jusa mau datang? Bola liar pun berkeliaran di kepala warganet. Ada yang menyebut mau balas dendam pada pemain Vietnam, tapi yang paling masif adalah soal prediksi Justin yang akan merapat ke Liga 1. Menurut beberapa laporan, tawaran sangat besar dari Garuda Yaksa ia terima, tapi belum ada keputusan mau bertahan di Eropa atau lanjut main di Indonesia. Umurnya masih 22, potensinya besar, bahkan dulu digadang-gadang akan main di Premier League. Masa ia endingnya pergi ke Super League?
Ya memang agak disayangkan ya kalau seandainya Justin Hubner ini jadi ke Liga 1 begitu. Masih sangat muda, back potensialnya timnas Indonesia, ya sebenarnya dia bisa berkarir di Eropa sangat-sangat lama lah. Usianya masih terlalu muda, 22 tahun. Nah, agak aneh juga sebenarnya Justin Hubner dipanggil ke Piala AFF, padahal sebenarnya kita tahu pemain-pemain seperti Justin ini ya harusnya dipersiapkan di level yang lebih tinggi, bukan di AFF ini gitu. Akhirnya kan betul di masyarakat, di netizen Indonesia, supporter itu berkembang bola liar bahwa ini Justin sengaja dipersiapkan memang untuk balas dendam ke Vietnam, karena memang Vietnam ini permainannya kasar. Ya kalau ada Justin mungkin ya bisa mengimbangi lah kasarnya mereka gitu. Tapi itu hanya spekulasi, dan ya kita harap memang dia tidak ke Liga 1 dulu, walaupun ya pastinya ada tawaran-tawaran gaji yang fantastis luar biasa dari klub Liga 1. Semoga ditolak dan semoga tetap bertahan di Fortuna Sittard dan bisa main terus di Eropa, karena pemain-pemain seperti Justin ini kalau kembali ke Liga 1 dengan usia yang masih cukup terbilang muda, itu agak disayangkan teman-teman. Apalagi dia ini di Fortuna Sittard tampilnya oke, ya kan, dipercaya jadi starter, bahkan kemarin itu di pramusim cetak gol juga. Artinya memang karirnya dia di Eropa tuh belum redup, belum mati. Itu masih on fire lah. Karirnya di Eropa tuh masih sangat-sangat panjang sebenarnya. Tapi kalau dia memilih Liga 1 ya sangat-sangat disayangkan. Tapi ya berharapnya kan jangan dululah ke Liga 1 gitu. Masih terlalu muda. Baru 22 tahun ke Liga 1 ngapain, bro? Ya kan, ngapain ke Liga 1 gitu. Secara kualitas liga beda jauh lah sama era divisi. Jauh sekali malah. Kemudian di Fortuna Sittard dia juga dapat menit bermain yang cukup ya reguler, sering jadi starter, bukan sering, setiap kali main jadi starter, cetak gol juga. Ya kan, kalau kembali ke Liga 1 hanya gara-gara gajinya besar, tawaran finansialnya itu besar, sayang sekali. Tapi semoga dia bisa gabung di AFF dan kita punya lini belakang bisa oke lah. Karena di lini belakang kita ini sebenarnya oke lah, masih ada Rido, masih ada Sain Patinama juga main bagus, ada Sandy Walsh, ada Jordi Amat juga, ada Wahyu Prasetyo. Tapi kalau ada Justin Hubner sebenarnya lebih oke, karena Justin dan si Rizky Ridho ini sangat solid lah mereka di belakang gitu. Ya semoga di pertandingan berikutnya kita bisa menang lagi, dan ya sekali lagi ya semoga bisa menang lah. Malam ini luar biasa permainannya, kita semua terhibur, menang 5-1. Jangan bilang lawannya hanya Kamboja, ya mereka juga main ya tidak buruk-buruk amat lah. Kamboja main tidak buruk dan Indonesia mainnya yang terlalu bagus. Semoga lawan Singapura, Timor Leste, Vietnam kita bisa dulang poin lagi dan kita bisa keluar sebagai ya kalau boleh sebagai juara grup, dan kita bisa sampai ke semifinal dan kita bisa sampai final dan juara. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.